yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan laki-laki dan perempuan. Ada anak laki, ada perempuan. Ya, seperti kebanyakan di antara kita. Anaknya ada yang laki, ada yang perempuan. Tapi ada juga yang laki-laki saja, ada juga yang perempuan saja. Ingat, Allah mengatakan wa yaj'alu may yasha'u aqiman, dan Allah kadang-kadang menghendaki atau menjadikan siapa saja dikehendaki oleh Allah itu tidak punya anak. Jadi kadang-kadang Allah memang mentakdirkan pasangan suami istri tidak punya anak. Terus apa sikap kita? Sikap kita adalah ini ujian, maka sabar. Dan ingat, di antara sabar itu adalah tidak pasrah dan tawakal. Dan di antara bentuk tawakal yang benar itu adalah ikhtiar. Maka bukan termasuk kesabaran yang utuh ketika seorang mungkin sudah menjalani pernikahan 2, 3, 5 tahun, 10 tahun, kemudian belum juga punya anak, lalu kemudian dia mengatakan saya sabar, kemudian tanpa ikhtiar. Ini keliru. Karena semua orang fitrahnya ingin punya anak. Tapi kalau dia memang betul-betul sudah berusaha, ikhtiar dengan segala kemampuan yang dilakukan, tapi toh ternyata Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan anak, maka itulah benar-benar ujian, harus sabar. Tapi ikhwan fillah azakumullah, jangan dikira orang yang tidak punya anak saja yang dapat ujian, orang yang punya anak pun juga diuji. Makanya banyak orang lulus ujian ketika tidak punya anak, ya. Tetapi juga kadang-kadang banyak sebaliknya, orang yang punya anak tidak lulus dengan ujian anak, sehingga anak bisa menjadi suatu ketika malapetaka. Makanya dalam Al-Quran, anak itu ada beberapa macam. Dalam Al-Quran, anak itu ada beberapa macam disebutkan oleh Allah. Kira-kira kita ingin anak yang bagaimana? Ya, anak yang disebut oleh Allah yaitu as-salihin, atau dalam kata lain, dalam ayat yang lain disebutkan qurratu a'yun. Sering dipakai qurratu a'yun. Apa yang qurratu a'yun? Atas macam qurratu a'yun. Qurra itu penyejuk, ain itu mata. Apa artinya? Yang menyenangkan. Menyenangkan di mana maksudnya? Menyenangkan tidak di dunia, tetapi berlanjut di akhirat kelak. Qurratu ain, penyejuk mata, menjadi hal yang menyenangkan, indah. Ya, makanya dalam kebiasaan orang Arab itu mengungkapkan keindahan, kecintaan, kasih sayang itu dengan ain, mata. Ya. Kalau manggil anak kecil yang lucu, ya aini, begitu. Sampai ada nyanyiannya itu, anak-anak itu. Anak kecil yang lucu dipanggil ya aini, wahai penyejuk mataku, atau keindahan yang aku miliki, anak yang lucu, dan seterusnya. Itu ungkapan bahasa Arab kalau mengungkapkan keindahan, keelokan anak kecil yang lucu, yang bagus, yang disenangi, yang dikasih itu dengan ain, mata. Ya, makanya heran kadang-kadang ada gambar-gambar mata. Itu bukan berarti simbol Dajjal. Ya, tidak mesti gitu loh. Tidak bisa kita mengklaim kalau ada mata gambar satu saja berarti itu Dajjal. Oh, berarti ini adalah kawannya Dajjal yang membuat. Oh, berarti dia ini adalah anteknya Dajjal misalnya. Ini terlalu tergesa-gesa menyimpulkan. Padahal ain itu dalam bahasa Arab adalah biasanya diungkapkan untuk mengungkapkan keindahan, kenikmatan, kebahagiaan, senang, dan seterusnya. Tidak boleh kemudian dipatok hanya satu makna saja. Ya, kadang-kadang juga simbol mata itu sebagai ungkapan pengawasan. Jadi sedang diawasi dengan mata, maka simbolnya mata. Seperti kepolisian di salah satu negara Arab itu simbolnya satu mata. Ini orang yang tergesa-gesa menghukumi, oh ini Dajjal, oh ini adalah tentaranya Dajjal. Tidak demikian. Jadi itu simbol pengawasan. Artinya apa? Kalian semua selalu diawasi oleh pihak keamanan. Ya.
Jadi tidak boleh kita kemudian menyimpulkan cepat-cepat kalau ada mata satu itu berarti simbol Dajjal. Lalu yang berikutnya, sejak kapan mata satu itu dijadikan simbol Dajjal? Sejak kapan? Bahkan ada gambar-gambar Dajjal itu digambarkan dengan orang manusia yang wajahnya di situ matanya satu di tengah. Ini betul-betul jahil. Tidak ada Dajjal matanya di tengah itu. Sama itu. Karena ada di YouTube itu gambar itu. Ini dengan yang sangat-sangat besar. Kenapa demikian? Karena dalam hadis yang sahih Dajjal itu matanya berapa? 2. Cuman disebut oleh Nabi SAW al-a'war ainuhul yumna. Tapi meskipun dua mata yang dimiliki oleh Dajjal itu, sebelah matanya yang kanan itu a'war, tidak bisa lihat. Ada matanya, ada bola matanya ada. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ainuhu kal'inabit tafiyah. Mata yang rusak itu seperti anggur yang sudah rusak. Ini gambaran bahwasanya Dajjal itu 2 mata. Lalu kemudian yang membuktikan hal ini bahwasanya Dajjal itu bukan 1 mata tapi 2 mata, baina ainaihi maktubun kafir. Antara kedua matanya ada tulisan kafir yang bisa dibaca oleh setiap orang mukmin. Bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, pokoknya mukmin pasti bisa baca. Makanya kita harus iman dulu. Ya. Insya Allah kita akan bisa membaca kalau seandainya Allah menurunkan Dajjal pada saat kita hidup, tapi mudah-mudahan kita tidak ketemu. Kenapa demikian? Karena fitnah Dajjal ini sangat-sangat besar dan membuat orang itu ragu. Bagaimana tidak? Dia bisa menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, membawakan rezeki dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Jadi semua di antara kita ini menginginkan anak-anak saleh. Tapi ingat, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang tidak mengijabahi permintaan kita anak saleh salihah. Kadang-kadang Allah mentakdirkan anak itu lain. Contoh dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini versi yang pertama. Jenis anak-anak yang pertama. Ketahuilah yaitu harta dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah. Subhanallah, anak bisa jadi fitnah. Makanya jangan sampai anak kita jadi fitnah. Apa maksudnya fitnah di sini? Fitnah di sini maksudnya ujian. Ya. Kalau itu ujian, maka kadang-kadang orang diuji dengan anak itu kadang-kadang dia lulus, kadang-kadang tidak lulus. Betapa banyak orang akhirnya mengabaikan tujuan Allah menciptakan dirinya, membela anaknya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga kadang-kadang hari demi hari mengabaikan perintah Allah demi untuk memenuhi urusan anak-anaknya, meskipun kadang-kadang masih ingat Allah. Ya, demi anak-anaknya rela meninggalkan sholat misalnya. Maka ini anak bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Ini satu. Yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu, maka waspadalah. Ini versi kedua atau jenis anak yang kedua disebut oleh Allah, anak-anak bahkan istri di sini ya, itu menjadi musuh. Apa artinya? Ini lebih parah dari fitnah atau lebih ringan daripada fitnah? Kalau jadi musuh di sini lebih parah. Karena kalau fitnah itu bisa kadang selamat, bisa kadang tidak selamat. Tapi kalau menjadi musuh, selamanya dia menjadi musuh. Maksudnya bagaimana? Disebutkan oleh para ulama, yaitu fahum alladzina yusqituna walidaihim fil muharramat fayakununa a'daan fil akhirah. Ya. Anak-anak ini bisa menjatuhkan orang tuanya ke dalam keharaman-keharaman, lalu kemudian nanti pada hari kiamat dibangkitkan, mereka menjadi musuh di hari kiamat kelak. Saling menyalahkan, ya. Bapak menyalahkan anak, anak menyalahkan bapak. Itu terjadi. Nanti pertikaian di hari kiamat
itu terjadi antara rekanan. Bahasa Arabnya al-akhilla. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum ba'dhan aduwwun illal muttaqun. Pertemanan-pertemanan yang ada di dunia nanti di akhirat itu menjadi permusuhan, pertikaian, kecuali pertemanan-pertemanan yang didasari dengan ketakwaan. Jadi kalau antum berteman atas dasar bukan ketakwaan, atas dasar hobi, ayo jalan ke sana, akhirnya meninggalkan sholat, nanti antum bertikai dengan dia. Mereka-mereka ini, kenapa kamu ajak saya? Dia akan mengatakan, loh kamu sendiri yang mau. Kenapa kamu buka pendaftaran? Loh siapa yang nyuruh kamu mendaftar jadi anggota? Akhirnya meninggalkan kewajiban. Ya, maka seperti ini kadang-kadang orang tua menjadi musuh dan anak menjadi musuh orang tuanya. Kenapa? Karena anak bisa menjatuhkan orang tuanya ke dalam keharaman-keharaman, seperti misalnya menjatuhkan orang tua kepada riba demi memberi nafkah anaknya, lalu kemudian tidak berhenti makan riba gara-gara anak-anaknya, meninggalkan kewajiban terus-menerus gara-gara anaknya. Maka seperti ini anak-anak jadi musuh. Ingat ikhwan fillah azakumullah, musuh kita ini siapa sih? Musuh kita ini siapa? Pertama orang kafir, musuh dalam agama. Wa bada bainana wa bainahumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Harus jelas permusuhan kita dengan orang-orang kafir selama-lamanya, ya, kata Allah, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai selesainya permusuhan agama ini, sampai kalian betul-betul beriman kepada Allah semata-mata. Jadi Yahudi, Nasrani dan lain-lain dari kalangan orang-orang kafir itu musuh bagi kita orang-orang Islam dalam urusan agama, dan tidak boleh dicampur adukkan antara kita dengan mereka dalam urusan ibadah. Jangankan beribadah di tempat ibadah mereka, kita menyembelih korban saja di tempat ibadahnya mereka dilarang oleh Rasulullah. Apalagi betul-betul ikut merayakan syiar mereka, hari raya mereka dan seterusnya. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW 1400 tahun lebih yang lalu. Lalu sekarang ada orang datang-datang mengklaim bahwasanya boleh-boleh saja. Kemudian mengklaim bahwasanya sama saja yang kita sembah Allah dengan Tuhan mereka, sama saja antara gereja dengan masjid, sama saja antara Istiqlal dengan katedral, itu nama saja yang berbeda. Ini orang baru membawa pemikiran baru yang tersesat. Ini keyakinan pluralisme, ya, penyatuan agama. Maka otomatis ketika demikian adanya, maka membuang banyak-banyak ayat Al-Quran. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhai adalah agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Isinya di situ adalah Allah hanya meridhai Islam sebagai agama. Ya. Lakum dinukum waliyadin, dikemanakan surat Al-Kafirun lengkap ini. Dan ini adalah usulan dari orang-orang musyrik jahiliyah. Untuk apa? Untuk berbagi dalam beribadah. Tapi tidak diterima oleh Nabi SAW dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya surat Al-Kafirun. Ikhwana fiddin azakumullah. Lalu yang ketiga, anak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istilah zinatun. Yang pertama tadi apa? Fitnah. Yang kedua, adu, musuh. Yang ketiga, zinatun. Zinatun, bukan zina ya. Kalau zina itu zina, berzina. Tapi di sini zinatun. Apa artinya? Perhiasan dunia. Ya. Bermakna mata. Jadi anak-anak itu kadang-kadang menjadi zinatul hayati dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak itu suatu ketika hanya menjadi perhiasan kehidupan dunia. Dan inilah yang paling banyak di dunia ini. Manusia punya anak-anak yang hanya menjadi zinah, perhiasan, menyenangkan ia, menyejukkan mata ia, tetapi terbatas hanya di dunia. Bangga-banggaan, ya. Oh, anak saya apa? Juara 1 matematika. Anakmu enggak. Oh, anak saya meskipun enggak juara matematika tapi juara kesenian. Yang lain lagi mengatakan anak saya juara gambar. Yang lain mengatakan oh, anak saya di kelas menjadi anak yang teladan.
Oh, anak saya ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, anak saya lesnya bagus. Oh, anak saya nilainya tertinggi. Oh, anak saya pialanya 1 almari. Macam-macam. Ya. Seneng nggak orang tua kira-kira? Ya senang, bangga. Cuman terbatas hanya di dunia saja. Tidak berlanjut dalam kebahagiaan di akhirat. Nah, saya teringat ada dulu punya kawan masih kecil, dia pinter sekali. Setiap ada momen atau event perlombaan yang berkaitan dengan pelajaran mesti juara 1. Kemudian ada keahlian dalam menggambar. Sehingga apa? Sehingga setiap kegiatan dia menang. Dan apa namanya, pialanya itu banyak sekali. Sampai akhirnya apa? Dibelikan oleh orang tuanya almari khusus untuk piala, penuh. Piala pribadi, bukan sekolahan, pribadi ini. Ya. Kemudian apa? Kemudian beberapa saat yang lalu ketika kita ke rumahnya, sempat kita teringat dengan piala yang numpuk itu, banyak itu yang bagus-bagus. Kita tanyakan, mana pialanya? Di gudang. Di gudang dalam keadaan tertumpuk dengan benda-benda yang tidak terpakai, kotor, berdebu dan lain sebagainya. Belum meninggal dunia sudah nggak manfaat. Apalagi ketika meninggal dunia tidak bisa dibawa mati, tidak bisa berlanjut kepada akhirat. Bahkan ada juga ikhwan yang berbangga-bangga dengan anak-anaknya meskipun dalam urusan ilmu agama. Ini kadang-kadang bisikan setan ya. Orang tua itu kadang-kadang merasa bangga, merasa bahwa dia mendapatkan hal yang luar biasa ketika anaknya bisa, yaitu menghafal Quran. Lalu bangga, ya. Anaknya juara hafal hadis. Dan kadang-kadang orang tua sengaja memang menampakkan keberhasilan anaknya. Padahal yang paling penting itu bukan keberhasilan, bukan juaranya anak dalam hal urusan Al-Quran, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah mengatakan, khairukum khairun nasi anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi belum tentu anak-anak kecil dipacu untuk menghafal Al-Quran sehingga 10 tahun khatam Al-Quran, diikutkan lomba kesana kemari, juara, mengharumkan nama nama bangsa dan semisalnya. Kita katakan tidak usah terlalu bangga, biasa saja. Kenapa demikian? Karena itu belum menentukan. Dia belum dapat apa-apa dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala belum menjanjikan apa-apa ketika dia belum memberi manfaat karena dia masih kecil. Ya. Belum. Bahkan kadang-kadang kami mendengar ada tips bagaimana menjadikan anak itu hafal Quran, tapi kita lihat caranya terlalu berat untuk anak-anak. Jam 2 malam harus bangun, harus menghafal 2 halaman. Setelah itu kemudian tidak boleh istirahat kecuali hanya 5 menit. Kemudian sholat subuh, kemudian saat subuh harus menghafal lagi. Kemudian setelah itu menghafal lagi. Kemudian tidak bermain-main kecuali hanya 1/4 jam. Kemudian suruhnya menghafal lagi, malam sebelum tidur menghafal lagi. Kita katakan bahwasanya ya, kalau anak itu memang anak yang memang punya kecenderungan untuk belajar, anak yang memang cerdas atau jenius, atau anak yang memang tidak ada kesukaan untuk main-main, tidak ada masalah seperti ini. Tapi umumnya anak itu tidak demikian, ya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan anak itu memang dunianya main. Sehingga apa? Sehingga mereka memang berhak untuk diberikan waktu untuk bermain. Diajak bagaimana anak itu untuk belajar, tetapi caranya bertahap. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh orang tua supaya memerintahkan anaknya sholat ketika umur berapa? 7. Apa artinya? Ini loh batas. Kalau anak itu sudah umur 7, wajib bagi orang tua untuk menyuruh sholat anaknya. Ini bukan kewajiban anak, tapi kewajiban orang tua. Ya, Rasulullah tidak mewajibkan menyuruh anak-anak sholat ketika umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Umur 7 tahun ini biasanya anak sudah mulai mengerti, usia tamyiz. Makanya para ulama mengatakan 7 tahun dalam hadis bukanlah batasan, tapi batasannya adalah ketika anak itu sudah mulai mengerti, mulai bisa mengikuti arahan orang tua, baru diarahkan, diperintahkan. Ketika umur 10 tahun lebih dikeraskan lagi. Kalau dia masih membangkang maka boleh dipukul dalam Islam. Itu pun ada tahapannya, tidak langsung memukul.
Itu pun pukulannya itu harus terpenuhi syaratnya, tidak boleh melukai, tidak boleh membekas, tidak boleh kepada area kepala secara umum, tidak boleh ke alat vital, perut dan lain sebagainya. Ada aturannya. Ya. Jadi termasuk berlebihan kalau anak itu dipaksa untuk belajar menghafal, padahal anak-anak itu kadang-kadang yaitu membutuhkan waktu untuk bermain. Boleh kita ajari belajar, kita ajari menghafal, tetapi kita harus melihat kondisi anak tersebut. Ikhwana fiddin azakumullah. Dan sekali lagi, ya, kita tidak perlu merasa terlalu bangga ketika ada anak kita kemudian berhasil. Semuanya belum tentu. Kenapa? Karena yang terbaik adalah ketika bisa memberi manfaat. Kita berdoa, kita berharap, ya. Tapi kemudian merasa bangga, kemudian merasa ini sudah istimewa, berhasil, belum tentu. Karena anak yang soleh itu kapan? Ketika anak itu bisa nanti mendoakan orang tuanya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan nanti pada hari kiamat itu ada orang tua yang masuk surga di dalam atau berada di derajat yang sangat tinggi. Dan dia merasa, oh ya, ini memang derajatnya. Ternyata Allah meninggikan lagi di atasnya lagi. Sampai orang ini keheranan, bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku ini kok ditinggikan lagi derajatnya, padahal aku tidak punya amalan lagi untuk meningkatkan derajatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza bistighfari waladikalak. Ini derajat tambahan ini karena anakmu selalu memintakan ampunan untuknya atau untukmu, untukmu. Memintakan ampunan kepada Allah dari dosa-dosa yang kau miliki, dimintakan oleh anak-anakmu. Jadi inilah pentingnya anak itu saleh salihat supaya bisa mendoakan kita orang tuanya. Ya. Nah, ikhwana fillah azakumullah, kalau perhiasan hanya di dunia maka tidak akan berlanjut ke akhirat, dan ini kebanyakan orang. Bangga ketika anaknya sukses, bangga ketika anaknya punya rumah, bangga ketika anaknya mencapai gelar S1, S2, S3. Ya, bangga ketika anaknya berhasil memimpin perusahaan. Maka kebanggaan seperti ini hanya zina. Di dunia saja tidak akan berlanjut ke akhirat kelak. Oleh karena itu jenis anak yang keempat yang kita sebutkan tadi di awal tadi adalah qurratu a'yun atau qurratu ain. Baik, siapa yang bisa menyebutkan ayat yang menyebutkan anak qurratu a'yun? Siapa kira-kira? Silakan. Siapa yang bisa menyebutkan sebuah ayat di dalamnya ada kalimat qurratu a'yun atau qurratu ain? Ya, silakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagus. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata. Artinya apa? Yang menyenangkan tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Namun ikhwan fillah azakumullah, untuk memiliki anak yang menjadi qurratu a'yun itu tidak gratis. Ya. Karena ini istimewa. Sebagaimana kalau kita ingin hasil istimewa pekerjaan kita, maka kita harus berkorban. Berkorban apa? Tenaga, biaya, kemampuan, kekuatan fisik, akal pikiran, dikerahkan semuanya. Demikian pula kalau kita ingin memiliki qurratu ayun, memiliki anak yang saleh salihat, kita harus mengorbankan jiwa, raga, harta, benda, kemampuan berpikir, dicurahkan untuk mendapatkan anak-anak yang saleh salihah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini sebagai orang tua harus berusaha untuk mendidik anak kita. Makanya Rasulullah SAW ini jauh-jauh sebelum kita ini punya anak, itu kita harus mempersiapkan diri. Di antara persiapan supaya kita ini punya anak yang saleh-salehat, dipersiapkan madrasahnya. Apa madrasahnya? Maksudnya adalah madrasah yang ada di rumah, yaitu ibu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Rasulullah SAW menyuruh laki-laki mencari istri yang salihah. Rasulullah mengatakan fadfar bidatid dini taribat yaminuk. Pilihlah yang bagus agama dan akhlaknya,
niscaya engkau akan beruntung. Sudah, kalau ini kriteria yang pertama, pasti kita akan beruntung. Tapi kalau kriteria ini tidak dinomorsatukan, yang dinomorsatukan adalah harta, rupawannya, atau nama besarnya, maka itu semua akan sirna, berjalan dengan waktu. Ya, ada orang menikahi seseorang karena tertarik dengan kecantikannya. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba di umur pernikahan 5 tahun, istrinya tiba-tiba stroke. Kemudian wajahnya tidak lagi rupawan. Bisa dipastikan sang suami tidak akan terus bersama dengan istrinya karena dia suka dengan wajahnya. Demikian pula dengan hartanya. Menikahi seorang wanita karena hartanya banyak. Ternyata 2 tahun berikutnya tertipu, hartanya habis. Sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada istrinya. Demikian pula sebaliknya, perempuan mau dinikahi laki-laki karena apanya? Kalau karena agamanya, insya Allah akan langgeng. Nah, ikhwana fiddin azakumullah. Maka kenapa kita harus mempersiapkan anak-anak soleh-solehat ini dengan sebaik-baiknya? Karena ada sebuah syair berbahasa Arab yang artinya adalah sesungguhnya ranting itu tidak bisa tegak. Sesungguhnya ranting itu bisa tegak apabila engkau luruskan. Ranting, kalau kita lihat pohon itu ada pokoknya, ada kemudian cabangnya, lalu ujungnya ada rantingnya sebelum daun. Nah itu kan lunak itu. Itu kalau kita bisa bentuk, bisa dalam kondisi masih menjadi ranting. Tetapi kata para penyair, akan tetapi engkau tidak bisa meluruskan ranting yang telah menjadi kayu. Ini gambaran bagaimana kita ini menjadikan anak itu baik. Maka di masa kecil sedini mungkin dididik dengan pendidikan yang baik. Dan itu dimulai dari orang tuanya. Sebagaimana kita ini membuat bonsai, ya, itu yang dibentuk-bentuk itu kan bukan yang sudah kaku, tapi yang baru muncul dibentuk bertahap. Kalau yang sudah kaku, yang sudah menjadi kayu, tidak bisa dibentuk. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesolehan orang tua itu berpengaruh besar terhadap kebaikan anak keturunan. Ada sebuah kisah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahf ayat 82. Ketika Allah menceritakan wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Nanti dirujuk lagi surat Al-Kahf atau Al-Kahfi ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun tembok atau dinding yang hendak roboh itu, ya, tadinya Nabi Musa dan Khidir, ya, itu hendak minta jamuan di suatu kaum, tapi karena kaumnya pelit, maka ditolak, tidak dikasih. Ternyata mendapati dinding yang besar mau roboh. Kemudian ditegakkan atau disanggah oleh Khidir. Kemudian sang Nabi Musa bertanya, loh kenapa engkau sanggah? Padahal mereka pelit, tidak mau menjamu kita. Kalau begitu kita minta jamuan, kita sudah menyelamatkan dinding ini. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, maka dinding ini milik 2 anak yatim di Madinah, yang mana di bawahnya dinding ini ada harta benda yang banyak tertimbun. Allah Subhanahu, dan bapaknya adalah seorang yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin, yaitu menyampaikan harta benda yang di bawah dinding ini untuk kedua anak yatim nanti, dan akan dikeluarkan perbendaharaan itu sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah menjaga harta benda orang untuk anak yatim disebabkan karena kesolehan sang ayah. Disebutkan oleh para ahli tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya tentang ayat ini.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memelihara harta benda anak yatim ini dan akan disampaikan kepada anak-anak yatim ketika dewasa nanti. Itu sebab apa? Sebab kesalehan ayahnya ditakdirkan oleh Allah. Ada Nabi Musa dan Khidir datang untuk menyelamatkan tembok ini agar tidak roboh. Karena kalau roboh, terbongkar harta bendanya, lalu anak-anak masih kecil, maka kemudian diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya dinding itu tegak lagi. Kemudian ketika anak-anak yatim ini sudah dewasa, lalu kemudian dindingnya baru roboh, kemudian diambil oleh anak yatim tersebut. Ini penjagaan dari Allah. Ini baru di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak itu tetap baik, mendapatkan anugerah dari Allah, kenikmatan dunia dan yang lainnya ketika orang tuanya saleh. Ikhwanna fiddin azakumullah. Lalu bagaimana orang tua yang saleh? Jelas orang tua yang saleh adalah orang tua yang bertauhid kepada Allah, beramal saleh atau bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, kemudian berakhlakul karimah. 3 hal ini. Jadi orang tua yang saleh adalah orang tua yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah, bertakwa yang artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Lalu yang ketiga, berakhlakul karimah. Kalau kita sebagai orang tua 3 ini kita lakukan, insya Allah anak kita saleh dan salihah. Terus bagaimana kalau seandainya kita sudah menjadi saleh tapi anak-anak kita ini tidak saleh? Bagaimana ini? Siapa yang salah? Apakah agama yang salah atau orang tuanya yang salah? Atau mungkin Allah mentakdirkan demikian sebagai ujian? Jawabannya tergantung. Kadang-kadang orang tua yang kurang maksimal sehingga anak tidak sesuai harapan. Kadang-kadang sudah maksimal tapi Allah mentakdirkan sebagai bentuk ujian. Sebagaimana Allah mentakdirkan anaknya Nabi Nuh itu tidak mau beriman. Sebagaimana Allah mentakdirkan istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut menjadi wanita-wanita kafir. Sebagai ujian bagi mereka para nabi, orang-orang yang mulia. Dan ujian ini berat. Dan ini bisa dilalui asalkan apa? Asalkan dia atau orang mukmin ini sudah memberikan hak mereka secara utuh dan menjalankan kewajiban-kewajiban secara sempurna, maka dia tidak berdosa. Makanya kalau ada pertanyaan, kalau istri tidak mau berjilbab, apakah suaminya bertanggung jawab di akhirat kelak? Apakah Allah menyiksa suaminya? Jawabannya dilihat dulu. Kalau memang suami sudah maksimal mengajak istrinya berbuat baik dan menutup aurat, ya, maksimal sudah dikasih peringatan dan lain sebagainya, tapi ternyata di luar sana lalai, suaminya nggak tahu misalnya, maka suami sudah lepas tanggung jawab. Tapi kalau ada kelalaian dari suami, dibiarkan saja. Ini namanya dayus, dan dayus itu adalah seorang yang tidak merasa cemburu ketika ada kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya, maka ini akan dihukum oleh Allah dan dialah yang mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai orang tua tidak boleh kemudian menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, yang besar maupun yang kecil. Bahkan disebutkan oleh para ulama, orang tua jangan sampai memperlihatkan aktivitas yang mana itu dikoreksi dalam agama dan itu merupakan bentuk kesyirikan. Jangan sampai orang tua itu kelihatan memakai jimat misalnya, anak akan lihat. Jangan sampai kelihatan orang tua itu yaitu mengajarkan hal-hal yang sifatnya itu mistik, ya, percaya dengan hal-hal yang gaib dan semisalnya, maksudnya yang mistik. Jangan, karena anak akan meniru. Ingat ikhwan fillah azakumullah, anak itu memang punya kebiasaan meniru. Meniru siapa? Ya orang dekatnya. Siapa lagi kalau nggak orang tua? Makanya Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lurus. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi di tangan orang tua lah anak-anak itu menjadi soleh atau solehah atau malah tidak soleh dan tidak solehah. Anak-anak ikhwan fillah azakumullah, apabila orang tuanya biasa melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka anak menjadi hal yang biasa pelanggaran tersebut. Makanya termasuk hal yang mustahil ya, kalau orang tua itu melarang anaknya, wahai anakku jangan sampai engkau merokok,
tapi orang tuanya merokok. Ini nanti lama-lama anaknya merokok, sembunyi-sembunyi pasti merokok nanti. Nah, kalau ingin dituruti anaknya, lakukan dulu oleh orang tuanya. Tinggalkan semua larangan-larangan, maka niscaya akan ditiru oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, jangan sampai kemudian orang tua memperlihatkan kepada anaknya bahwa dia percaya kepada dukun. Ya. Jangan sampai menghadirkan di televisi-televisi acara-acara perdukunan, klinik-klinik. Jangan sampai ditonton di hadapan anak-anak. Ini memberi contoh. Seolah-olah apa? Seolah-olah orang tua ini memberi contoh, nih loh anakku boleh nonton yang beginian, yang mistik-mistik, yang gaib-gaib. Jangan. Apalagi sinetron-sinetron dari zaman dahulu sampai sekarang ini, baik sinetron yang dari dalam negeri ataupun luar negeri, itu tidak lepas dari hal-hal berbau mistik, kemudian kesaktian, kemudian juga apa? Kemudian kesyirikan. Ya. Kalau dulu dalam negeri, kemudian sekarang dari luar negeri, ada apa namanya? Yang sakti-sakti itu, ada kantong ajaib dan lain sebagainya. Ini semuanya syirik. Karena mendatangkan manfaat, padahal yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah. Jangan. Ya. Jangan pula orang tua memberikan contoh yang tidak baik berupa pelanggaran-pelanggaran agama. Jangan. Termasuk sekarang ini apa namanya, tontonan. Ya, jangan sampai kemudian di hadapan anak-anak menonton sinetron. Sinetron apa? Sinetron percintaan, yang biasanya tidak lepas dari perselingkuhan. Betul ya? Jadi sinetron kalau percintaan di Indonesia ini itu tidak lepas dari perselingkuhan, perceraian, kemudian hamil di luar nikah, ya, pacaran. Tidak lepas dari itu sinetron kita. Apalagi sinetron dari luar India, ya kan? Kalau dulu zaman kita kecil itu sinetron India, film India yang mendominasi. Jadi ibu-ibu kalau nonton, ya anak-anak perempuan juga, laki-laki juga nggak sedikit ikut nonton. Itu sudah siap-siap apa? Siap-siap sapu tangan, sampai nangis-nangis bareng gitu. Padahal itu dibohongin. Tapi di sana ada kesyirikan, ada kemaksiatan, ada membuka aurat. Secara tidak sengaja orang tua mengajarkan pada anaknya, ini boleh nak, seperti ini nggak apa-apa. Ya. Kalau sekarang lebih canggih lagi, film-film Korea, drama Korea. Dan subhanallah kami tidak nyangka ya, beberapa saat yang lalu ada apa namanya, seorang ikhwan punya istri itu mengeluh, Ustadz bagaimana menangani istri yang apa, kecanduan drakor, drama Korea. Subhanallah kami kaget, ada seorang akhwat suka drama Korea, itu ada, ternyata ada betul. Nah seperti ini, padahal kita tahu bagaimana mereka muslim atau tidak kita ragukan, bahkan mereka banyak yang kafir. Kemudian mereka percintaan, perselingkuhan dan lain sebagainya, itu pasti. Maka ini tidak sengaja atau secara tidak langsung mendidik anak-anak supaya mengikuti gaya hidup orang-orang kafir. Tidak boleh. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, jangan sampai kemudian orang tua menanamkan rasa yaitu takut kepada hal-hal yang tidak perlu ditakutin. Ya. Kadang-kadang orang tua, ini orang tua kita dulu begitu, dikit-dikit menakut-nakuti kita dengan hal-hal yang tidak real. Dikit-dikit menakuti, awas hantu. Ya. Apalagi? Awas setan, ya. Jadi sehingga apa? Sehingga kita akhirnya takut, anak-anak jadi takut. Akhirnya anak-anak penakut. Maka kalau seperti ini orang tua mengajarkan anaknya, dikit-dikit harus takut, awas hantu, awas gendruwo, awas setan, ya. Nah kalau malam pasti mereka takut. Dipastikan anak-anak kecil kita ini suka ngompol. Kenapa demikian? Karena malam-malam pengen ke kamar mandi tidak berani, ya kan? Kemudian mau bangunkan bapaknya, ibunya nggak berani juga, akhirnya ngompol. Itu gara-gara apa? Gara-gara takut. Ya, makanya beda ya. Di tempat kita ini kadang-kadang keterlaluan. Mengajari anak-anak supaya takut itu keterlaluan, sehingga semuanya ditakut-takuti. Awas setan, awas hantu. Nah, beda dengan orang-orang yang di Arab sana, itu juga kadang-kadang kebalikannya, tapi keterlaluan juga.
Tidak pernah ditakut-takuti hantu. Sehingga apa? Sehingga terlalu berani mereka itu. Sama orang tua pun berani mereka. Kadang-kadang begitu, kadang kurang sopan kadang-kadang gitu loh. Ya. Jadi tidak pernah. Mereka malam-malam jalan sendirian, tidak ada masalah, tidak ada rasa takut karena memang tidak pernah ditakutin. Tidak ada mereka menakuti awas hantu, apalagi kuntilanak, tidak ada. Ya. Di Arab sana nggak ada, anak-anak kecil takut kuntilanak itu tidak ada. Kalau kita kan banyak. Sundel bolong. Nah, seperti ini jangan sampai dididik anak kita ini takut dengan hal-hal yang seperti ini. Justru kita ajarkan kepada mereka, nak, kalau kita ini sedang takut, baca surat apa? Surat apa? Al-Baqarah. Kalau enggak ya ayat Kursi, Muawwidzat, Al-Ikhlas. Itu semuanya untuk mengusir setan. Dan orang Islam itu lebih kuat. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhu aduwa. Setan itu adalah musuh, jadikan musuh. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah, wahai anakku. Jadi kalau kamu sedang takut, baca ayat-ayat niscaya hilang. Itu yang diajarkan mestinya. Jadi tidak dikit-dikit ditakut-takuti. Akhirnya apa? Akhirnya tumbuh kembang anak itu menjadi penakut. Dan ini diawali dari orang tua. Kalau orang tuanya tidak takut menyontohkan, tidak takut malam-malam apa begitu jalan sendirian, tidak takut. Ya. Sehingga apa? Sehingga anak pasti akan melihat. Demikian pula orang tua itu harus betul-betul memperlihatkan dia ini melaksanakan perintah Allah. Makanya orang tua harus sering-sering melaksanakan sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah, terutama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu sunnah wajib di rumah kebanyakannya. Bapak-bapak juga kalau bisa mengerjakan sholat sunnah itu di rumah. Karena sebaik-baik sholat itu adalah di rumah bagi laki-laki kecuali fardu di masjid. Nah, anak pasti akan melihat, anak pasti meniru. Tidak usah diajari, tidak usah disuruh, ikut di samping langsung ikut takbir-takbir, ya kan? Anak kita yang 2 tahun melihat kita sholat, dia langsung berdiri di samping ikut takbir meskipun kadang-kadang tangan kiri di atas begini, tidak masalah. Ketika sujud dia ndelosor begitu, tidak masalah. Lama-lama bisa. Baru ketika umur tamyiz kita suruh, ya masih membangkang sedikit, tidak ada masalah, tidak boleh dihukum. Ketika umur 10 tahun baru dipertegas, boleh dipukul dan seterusnya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, diawali dari orang tua. Kalau orang tuanya saleh, insya Allah anak-anak menjadi saleh dan solehat. Sekarang sudah adzan? Ya, silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. wah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan kembali kepada masalah kita, yaitu orang tua harus memberikan contoh yang terbaik buat anak-anaknya, baik perilaku maupun perkataannya. Dalam hal perilaku misalnya, maka orang tua harus betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apabila orang tua tidak perhatian masalah ini, maka anak demikian. Ada ungkapan, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ini benar. Kebiasaannya begitu. Karena apa? Karena anak selalu melihat orang tuanya. Lihatlah bagaimana ketika anak itu sering mendengar orang tuanya bertasbih, maka anak akan menurut, ikut. Tapi kalau orang tua itu sering mengumpat, maka anak jangan harap dia pandai bertasbih. Ketika orang tua suka memukul, maka jangan harap anak kita sopan kepada orang lain. Maka dia biasanya melampiaskan kepada orang lain memukulnya, karena tidak mungkin dia memukul orang tuanya. Ketika misalnya saja, contoh kecil, orang tua yang terbiasa, ini orang tua meskipun itu boleh ya, terbiasa di rumah itu membuka baju misalnya. Jadi kalau masuk ke rumah panas buka baju sehingga dadanya kelihatan. Ini bapak-bapak kadang-kadang gitu ya. Sebegitu misalnya. Maka pasti biasanya anak-anak itu meniru. Terbiasa membuka baju. Tidur dalam keadaan tidak berbaju, kemudian kadang-kadang kawannya datang masih nggak berbaju, nggak malu. Tapi kalau orang tuanya menjaga penampilannya di hadapan anak-anaknya, berpakaian rapi, paling tidak pakai kaos gitu ya, tidak pernah kelihatan kemudian setengah badannya terbuka meskipun panas ya, maka anak-anak pun juga akan merasa malu, yaitu tampil atau di hadapan temennya kemudian membuka baju, malu ya. Dan itu kami terapkan, subhanallah. Anak-anak kita ini juga malu, merasa malu kalau sampai ada orang kemudian kelihatan tidak pakai baju atasnya, meskipun masih kecil. Kenapa demikian? Karena melihat orang tuanya menjaga jangan sampai kelihatan sebagian badannya, karena malu, meskipun itu tidak wajib. Ini gambaran contoh yang sangat ringan, apalagi dalam urusan-urusan yang sifatnya itu besar. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang berikutnya orang tua jangan sampai kemudian yaitu menampakkan ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang tidak bagus ya. Usahakan tepat janji, tampakkan kepada anak-anak, ajarkan kepada anak-anak, dimulai dengan perilaku kita. Kalau kita tepat janji kepada kawan, maka anak pasti akan merekam, kemudian berusaha untuk meniru. Demikian pula dalam urusan hal-hal yang sifatnya itu sebutan-sebutan, hindari sebutan-sebutan yang jelek ya, baik kepada orang lain maupun kepada anak sendiri. Kalau orang tua pandai riba, pandai menggunjing, maka anak pun juga akan pandai menggunjing nantinya. Tapi kalau orang tua pandai menjaga diri dari riba, menahan diri dari riba, maka anak-anak pun akan terbiasa menjaga diri dari riba, menggunjing dan semisalnya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ada sebuah hadis
Rasulullah mengatakan la tad'u ala amwalikum wala auladikum. Jangan sekali-kali kalian doa keburukan untuk hartamu dan anak-anakmu. Kenapa dalam hadis yang lain disebutkan? Karena apa? Karena suatu ketika ada malaikat mendengar kemudian mengaminkan maka terkabul. Makanya kalau bisa ucapan kita untuk anak kita jangan ada yang jelek satupun, jangan. Apalagi sampai mengumpat, apalagi keluar kata-kata binatang. Ya, ketika anaknya nakal dibilang iblis. Yang bilang siapa? Ya ibunya iblis. Ya, bapaknya belum gitu berarti bapaknya iblis kan gitu. Setan. Dia tidak sadar bapaknya setan. Jangan seperti ini. Ini kalau diaminkan maka akhlaknya jadi seperti setan iblis. Ya. Doakan kebaikan. Antum mungkin sering mendengar ceritanya bagaimana Syekh Sudes ketika dulu nakal. Namanya anak kecil nakal ya. Wajar. Kalau anak kecil tidak nakal diem aja sakit itu namanya. Iya kan? Fisiknya lemah. Tapi kalau anak kecil nakal, geraknya banyak, itu biasa, wajar. Kadang-kadang mengotori dinding, ya. Baru dicat sudah dicoret-coret. Iya kan? Baru dipel dia berantakin sampah. Itu wajar, namanya anak-anak belum pinter kayak orang dewasa. Nah, seperti ini jangan sampai keluar kata-kata buruk. Karena kalau keseringan menjadi kata-kata buruk itu didengar oleh telinga anak, maka anak akan merekam dan dia merasa bahwa oh itulah saya. Ya, ada orang tua melihat anaknya malas, malas, dasar pemalas, sering merekam kalimat malas, sehingga kalau mau bekerja selalu dia mengatakan saya kan malas, akhirnya betul-betul malas, bodoh misalnya, terus dikata-katain demikian, bodoh, akhirnya apa? Setiap mau belajar saya kan dibilang bodoh, berarti saya betul-betul bodoh, akhirnya belajar pun juga tidak semangat, akhirnya bodoh betulan, ya. Dasar anak nakal, ya nakal betulan. Apalagi diaminkan malaikat gitu loh. Jadi kalau menjumpai anak-anak itu misalnya aktivitasnya banyak, doakan mudah-mudahan menjadi mujahid fisabilillah. Ya, anak-anak kita nyoret-nyoret tembok, mudah-mudahan menjadi arsitek, kan gitu. Anaknya ngomel terus. Kita bicara dengan istri kita, penting dia ikut aja, nyelomet gitu. Ya, lalu orang tua marah, tidak usah marah, doakan mudah-mudahan anak saya jadi penceramah, ya, jadi khatib Jumat yang bagus, pendakwah, ya, atau masalah-masalah yang lain terserah, yang penting kalimat-kalimat yang bagus, mudah-mudahan diaminkan oleh malaikat sehingga terkabul doa kita kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fiddin azakumullah. Juga kalimat-kalimat yang membuat anak itu menjadi penakut, dikit-dikit ditakuti polisi, awas polisi, ya. Kadang-kadang begitu. Apa biasanya ditakuti apa? Awas dokter lu. Ya, kamu kalau nakal tak suntikkan ke dokter. Ini dulu, kalau sekarang nggak nyuntik ya, nggak ada nyuntik sekarang ini. Udah tahu sekarang ditakuti dengan apa biasanya orang tua sekarang? Hah? Awas kalau nakal kamu sunat. Nah, akhirnya nggak mau sunat sampai SMP, gitu loh. Takut gitu loh. Karena pandangannya sunat itu hukuman gitu loh. Apalagi yang lebih parah, nakal-nakal tak pondokno. Nah ini lebih parah lagi nih, seolah-olah pondok itu penjara gitu loh, tidak bebas, ya. Makanya kalau ada orang tua datang ke pondok kita, daftarkan anaknya, kita tanya mana anaknya Pak, sudah dewasa anaknya, oh anaknya tidak mau, tidak usah mondok, didik saja di rumah. Kenapa? Wong dipondokkan saja tidak mau, apalagi kalau dia datang pasti kabur nanti lama-lama kabur dia, ya pasti gitu. Jadi kalau ada orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya, kita tanya, anaknya mau atau tidak mau? Inisiatif anaknya mondok atau orang tua yang paksa? Oh enggak, anaknya daripada HP-an terus di rumah, saya pondokkan, enggak usah diterima. Ya, bukan tanggung jawab kita dia nakal di pondok, tapi orang tuanya bertanggung jawab atas anaknya. Karena kalau diterima pun dia tidak akan lama biasanya, dan dia akan mencuri-curi waktu untuk main HP karena sudah kecanduan misalnya. Jadi yang diterima di tempat kita hanya yang betul-betul ingin belajar kesadaran pribadi, karena tempatnya terbatas gitu loh, dan tidak ada tenaga untuk memperbaiki yang sudah parah gitu loh kerusakannya, tidak bisa. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka di sini juga disebutkan
oleh para ulama, kalimat-kalimat yang istilahnya itu menjadikan mereka ini secara langsung karakter buruk buat mereka, apalagi itu diaminkan oleh para malaikat, maka ini termasuk teladan yang kurang baik dari orang tua secara tidak langsung. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, juga orang tua jangan sampai kemudian mengajarkan pendendam, sifat pendendam. Kadang-kadang orang tua tidak sadar, ya. Kadang-kadang tidak sadar, ini mungkin kita alami juga. Ketika kita di rumah, tiba-tiba anak kita datang nangis-nangis, ya, lapor ke orang tua, Pak, saya dipukul. Siapa yang mukul? Temen itu, tetangga, anak tetangga, temennya dipukul. Dipukul apanya? Kepala saya. Sakit gak? Sakit, gitu, nangis-nangis. Maka kadang-kadang orang tua ini kurang bijak. Kira-kira antum kalau dilapori anak nangis-nangis, kepala dipukul oleh anak tetangga, diapain sama antum? Hah? Pales, masya Allah. Nah ini ngajarkan apa? Ngajarkan dendam, anarkis, ya. Maka sampaikan kepada anak-anak, nggak apa-apa. Mungkin dia nggak tahu, mungkin dia nggak sengaja. Diajari sabar. Kecuali kalau memang anak tetangga ini memang betul-betul keterlaluan, berulang-ulang, bisa dipanggil orang tuanya atau dipanggil anaknya, dinasihati. Kalau tidak bisa orang tuanya, jadi bukan langsung membalas. Yang lebih parah lagi, ada yang alasannya dengan alasan qisas. Ya, ini lebih parah lagi. Ketika anaknya nangis, kepalanya sakit katanya, ya, padahal ya nggak sakit-sakit amat gitu loh. Anaknya tahu bahwasanya bapaknya ini kejam, kalau balas lapor ke bapaknya, langsung bapaknya mengatakan panggil orang anak itu, panggil, terus balas. Saya lihat, pukul berapa kali? 5 kali dipukul, dikeras-keraskan sama anaknya. Karena ada pembelanya orang tua. Seperti ini nanti orang tua anak tetangga ini akan lapor ke bapaknya, akhirnya bapak dengan bapak yang berkelahi biasanya, ya. Jadi dia alasan qisas, padahal kalau kita mau belajar kitabul qisas itu tidak begitu prakteknya. Qisas itu dilaksanakan dengan syarat, beberapa syarat. Di antaranya waliul amr yang memutuskan, penguasa, bukan bapaknya masing-masing, ya. Yang kedua, pelakunya ini memang betul-betul sengaja kriminal. Apa artinya? Dilakukan oleh seorang yang mukallaf. Apa mukallaf itu? Berakal, sehat, dan sudah balik. Kalau anak kecil belum balik, nggak ada qisas. Yang ada itu saling memaafkan, nasihat yang bijak, ya. Itu yang ada. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar ngajari anak itu dendam. Seperti ini ceritanya. Apalagi alasan pakai ayat tentang qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, begitu. Dibacakan ayatnya kepada anak kecil itu yang memukul tadi. Padahal maunya main-main gitu loh. Jadi kita bisa kasih alasan ke anak, oh enggak tahu, mungkin dia tidak sengaja. Oh mungkin dia itu mau ngelus-ngelus kamu tapi kekerasan gitu. Bisa saja kan begitu. Tidak harus kemudian dibalas. Atau ajarkan kepada dia pemaaf, nak, orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu dijanjikan surga oleh Allah, begitu. Ya, bukan langsung balas, dendam dan semisalnya. Ini termasuk pengajaran yang kurang bagus. Ikhwan fillah azakumullah, mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan untuk melengkapi juga, karena ada beberapa hal yang mungkin belum kami sampaikan, mungkin bisa dilengkapi dari pertanyaan antum. Silakan kalau ada. Fadhol. Silakan. Gak ada. Paham semua atau gimana? Hah? Kalau nggak ada, kami tambahkan satu lagi yang terlewatkan, yaitu orang tua. Termasuk bentuk kesalehan orang tua adalah orang tua tidak boleh menuruti semua kemauan anak, ya. Dengan alasan apa? Dengan alasan kasih sayang. Ini tidak benar. Karena tidak semua yang diinginkan oleh anak itu maslahat buat anak. Contohnya apa? Tidak semua yang diinginkan oleh anak itu maslahat buat anak. Contohnya zaman sekarang, ya apalagi kalau nggak HP, ya. Jangan selalu dituruti keinginan anak, apalagi minta belikan HP yang canggih, HP pribadi dan semisalnya. Ini adalah sarana yang sangat mendekatkan kepada keburukan. Apalagi anak-anak yang sudah mulai mengerti, sudah agak dewasa, menjelang balik, ini harus betul-betul dijaga, ya. Diperhatikan bagaimana pergaulannya.
Karena ingat, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama kawan dekatnya, maka hendaklah dilihat siapa kawan dekatnya. Antum punya anak, lihat kawan dekatnya siapa. Kalau baik-baik alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya menyimpang, jauhkan. Nasihati anaknya, jauhkan dari kawan-kawan dekat yang buruk. Makanya kalau bisa jangan diberi HP pribadi untuk anak-anak. Kalau memang mau HP-an untuk hal-hal yang penting, untuk belajar dan semisal untuk main sebentar, pinjemin supaya terkontrol. Jangan dibelikan HP pribadi untuk anak-anak. Ini pesan. Karena apa? Karena kebanyakan sekarang itu anak-anak jatuh kepada kerusakan gara-gara HP yang canggih. Ya. Belum lagi nanti yang lebih tinggi lagi, kadang-kadang orang tua membelikan sepeda motor anak yang masih SD yang belum bisa pakai sepeda motor dengan baik, dibelikan sepeda motor. Ya kalau sudah bisa nggak apa-apa, tapi kalau belum bisa, akhirnya kecelakaan, di jalan dibegal, baru menyesal. Ya, ini menyerumuskan anak dalam kerusakan. Ikhwana fiddin, azakumullah. Orang tua memang tidak boleh bakhil kepada anaknya. Tapi ingat, ketika dia membelanjakan harta untuk anak-anaknya, menafkahi anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan tidak ada selesainya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Satu lagi, setelah disesuaikan dengan kebutuhan, harus juga disesuaikan dengan kemampuan. Dua hal ini praktekkan dalam urusan belanja. Antum ingat-ingat, belanja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dua kriterianya. Selain masalah halal haram ya, ini tipsnya, yaitu belanja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kenapa demikian harus dengan kebutuhan? Karena kalau keinginan bukan kebutuhan, tidak akan selesai. Antum yang ngikuti terus seri terbaru HP merek A, tidak akan selesai-selesai, tidak terkejar itu. Ya, tiap tahun ada yang baru satu merek gitu, ganti lagi, tidak akan selesai. Belum lagi nanti ada saingan merek yang lain lebih bagus lagi, ganti lagi. Ya, sama dengan sepeda motor. Tiap tahun ada yang baru terus. Kalau antum mengikuti sesuai dengan keinginan, ingin yang bagus terus. Ya. Tapi kalau saya kebutuhan, ini sudah butuh yang ini cukup. Dipakai 5 tahun masih bisa, masih bagus. Bahkan lebih dari 5 tahun masih bisa. Ya silakan. Ya. Yang kedua harus sesuai dengan kemampuan. Kadang-kadang butuh tapi nggak mampu, ya jangan. Butuh sepeda motor tapi belum mampu, akhirnya menghutang. Butuh HP yang bagus tapi nggak mampu, akhirnya berhutang. Ya kalau bisa membayar, kalau enggak mati dalam keadaan buruk. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita katakan bahwasanya orang tua memang tidak boleh pelit kepada anaknya, tetapi membelanjakan harta, menafkahi anak-anak itu harus sesuai dengan kebutuhan dan apa tadi? Kemampuan. Sewajarnya. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, ketika anak mulai besar ya, maka betul-betul kita ini harus didik mereka dengan pendidikan Islam ya, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Amal soleh betul-betul ditegakkan. Makanya ada perkataan yang kadang-kadang ditanyakan, boleh nggak kita masukkan pondok anak-anak kita masih kecil, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dipondokkan? Maka jawabannya, kalau kita melihat hadis Rasul, orang tua itu disuruh mengajarkan anak, memerintahkan anak untuk sholat. Umur berapa itu? 7 tahun. Terus masih sampai 10 tahun pun bersama orang tuanya. Ya. Maka dari itu kita katakan, kalau tidak kondisinya darurat, jangan dipondokkan anak kecil itu. Kenapa demikian? Karena kita punya kesempatan mengajari anak kita. Pertama, karena memang itu perintah Rasulullah. Yang kedua, kita dapat pahala. Ya, jangan kemudian pahalanya diambil guru pondok semua. Sampai ngajari Al-Fatihah diajari orang tuanya nggak dapat pahala sama sekali. Padahal Al-Fatihah itu dibaca setiap hari. Makanya kalau bisa, anak-anak kita ini, ya anak-anak kita yang kecil, itu kalau bisa Al-Fatihah itu dari lisan kita, bisanya itu. Kalau bisa. Jangan dari guru TK. Ya, sebelum masuk TK kalau bisa sudah bisa Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu modal. Terus dibaca setiap hari 17 kali minimal untuk sholat.
Dan setiap dibaca, yang mengajarkan terus mendapatkan aliran pahala. Nah kalau ini diambil oleh guru TK, antum dapat apa gitu loh. Ya kan? Guru TK yang dapat pahala banyak-banyak. Ya. Terus kemudian kalau bisa mengajari baca Quran, baca Iqra itu kalau bisa orang tuanya ikut andil. Sehingga ketika dia dewasa membaca Al-Quran, orang tua terus mendapatkan aliran pahala. Setiap huruf yang dibaca, orang tua dapat pahala juga. Paling tidak itu. Jangan sampai kemudian semuanya dipasrahkan ke pondok. Ada orang tua itu menyangka bahwasanya untuk kesalahan anak itu hanya dengan uang. Cari pondok yang paling mahal, didaftarkan, uang pendaftaran sampai lunas, sampai selesai. Dimasukkan pondok, seminggu hilang anaknya, kabur. Ya, karena memang nggak mau mondok, dari awal dipersiapkan. Jadi sekali lagi kalau memang anak kecil itu bisa kita didik di rumah. Kalau memang harus sekolah ya sekolah, kemudian tapi tetap diarahkan di rumah, ini lebih penting. Ya, kita jamin akidahnya benar di rumah ini, kita jamin pendidikannya benar, sampai dia punya background yang kuat, dasar yang kokoh. Kalau dia ingin mondok ya dipondokkan. Mungkin setelah balik, karena usia-usia yang sangat mengkhawatirkan itu ya usia menjelang balik sampai balik. Itu kalau bisa orang tua tahu gitu loh. Sehingga apa? Sehingga dia ini balik dalam kondisi benar, baik, dan dia sudah punya dasar yang kokoh. Sehingga ketika jauh dari orang tua, misalnya merantau, mondok dan semisalnya, dia sudah punya dasar yang kokoh. Sehingga kita bisa memantau dari jauh, menasihati dari jauh, ringan. Tapi kalau belum apa-apa langsung dipondokkan, anak masih ingin kasih sayang orang tuanya, dia tidak mendapatkannya, maka seperti ini kadang-kadang menjadi perkara yang buruk bagi anak-anaknya. Sekali lagi, kalau anak kecil itu tidak kondisi darurat, maka tidak usah dipondokkan. Kecuali kalau kondisi darurat, orang tua tidak bisa, sakit dan semisalnya, harus dididik dengan pendidikan yang bagus. Di situ ada tempat pondok untuk anak-anak yang bagus, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak kondisi darurat, maka tunggu sampai masa balik, ya, baru kemudian dimasukkan pondok pesantren. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ustaz, yang terakhir, poin terakhir tentang apa itu tadi Ustaz, ini kan fenomena yang apa ya, beratnya sekarang ini menjadi kekhawatiran umat Islam bahwa banyak anak-anak apa ya, beratnya terpengaruh dengan HP, apalagi sekarang maksiat itu dimanapun bisa diakses lewat HP. Benar. Nah, bagaimana trik-trik yang terbaik untuk anak-anak kita yang sudah terlanjur ibaratnya dia udah pegang HP yang apa itu pribadi, dan kita nasihati kadang dia juga emosi, terus apa itu ibadahnya sama main HP-nya itu banyak main HP-nya gitu loh. Kadang ngaji hanya 10 menit, HP-nya bisa berjam-jam. Itu triknya gimana Ustaz supaya dia tidak marah atau apa ya, ibaratnya kita tidak apa ya, anak itu tetap kepada kita gitu. Intinya adalah bagaimana solusi ketika anak itu sudah terlanjur suka dengan HP, bahkan terpengaruh keburukan yang ada dalam HP, dan ini masih anak-anak ya, atau remaja ya. Disebutkan oleh atau disebutkan dalam survei-survei yang ada dalam dunia pendidikan ya, bahwasanya ketika masa pandemi ini ya, lebih dari 56% ketika orang tua dipaksa untuk mengawasi anak-anaknya belajar di rumah, lebih dari 56% mereka tidak sabar. Ini survei terbukti. Apa tidak sabar maksudnya? Ya macam-macam, bentakan, cacian, pukulan, ini terjadi gara-gara mereka tidak sabar hanya menjaga anaknya, mendampingi anaknya, yaitu belajar online di rumah. Ya. Bahkan terjadi, KPAI menyebutkan terjadi pemukulan yang sangat banyak ketika sejak awal pandemi sampai hari ini, itu kasus-kasus pemukulan orang tua kepada anak-anaknya yang belajar itu terjadi. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini belum siap sebenarnya. Kadang kita ini terlena dengan sekolahan. Anak dimasukkan sekolah, sore pulang, orang tua tidak tanggung jawab apa-apa. Terlena dengan ini. Tiba-tiba ada pandemi, harus belajar di rumah, orang tua kelabakan, tidak bisa ngatasi. Ini kita akui. Dan mungkin saya pun juga merasakan betapa sulitnya mengajari anak di rumah.
Ya. Sulit memang. Apa artinya di sini? Artinya orang tua kadang memang bukan pendidik. Ada pekerja, ada pedagang dan sebagainya. Tapi kondisi seperti ini dipaksa kita ini mendampingi, hanya mendampingi saja. Karena sekolah pun juga ngasih tugas. Ya, kita harus bisa, mau tidak mau harus bisa mendampingi anak-anak kita gitu loh. Ya. Kalau saya sendiri biasanya ngajar anak-anak dewasa, usia-usia SMA begitu. Nah, sekarang mau tidak mau harus ngajari anak-anak SD. Ya, mau tidak mau harus sabar. Ya. Nah, bagaimana dengan HP tadi? Inilah mungkin kesalahan kita ya. Kita ini terlalu mungkin beranggapan terlalu sayang kepada anak supaya semuanya terpenuhi, akhirnya dibelikan HP pribadi tadi. Yang namanya HP pribadi maka disimpan terus sama anaknya. Malam-malam pun dibawa dia. Nah, kalau seperti ini dirubah kalau bisa. Kalau sudah terlanjur dibelikan, maka dibuat aturan saja. Wahai anakku, untuk kebaikanmu, maka untuk waktu pakai HP jam sekian dan sekian. Ya. Main boleh, tapi permainannya harus yang ini jangan, karena ada mainan-mainan yang tidak bagus. Kemudian kamu boleh main HP, tapi yang bermanfaat tadi, kemudian boleh untuk belajar, kemudian setelah membantu orang tua, kalau memang harus membantu orang tua. Lalu kasih kesibukan anak itu sesuai dengan hobinya, yang manfaat. Anak-anak itu kadang-kadang beda-beda ya. Ada anak-anak itu suka dengan hewan. Apa hewannya? Dia suka ayam, belikan ayam dipelihara. Ada kesibukan. Ada anak itu tidak suka ayam, tapi sukanya apa? Ya, kucing. Cari kucing, jangan beli, nggak boleh. Ya, cari kucing, kasih kesibukan. Atau misalnya burung, ya. Atau misalnya kelinci, atau misalnya ikan, yang sekiranya menyita waktunya untuk perhatian supaya tidak larut dalam permainan HP. Kemudian kalau memang ada tanda-tanda dia sudah kecanduan, kita harus paksa, jangan sampai kemudian larut, ya, jangan sampai kemudian larut. Jadi anak itu kalau kecanduan itu ketara ya, ketaranya bagaimana? Coba cabut HP-nya, dia akan menangis-nangis, meronta-ronta, itu kecanduan sudah, ya, kecanduan. Antum coba anak-anak antum, ketika asik HP antum cabut, sebentar nak, ya, ini ada urusan penting. Kalau dia menangis-nangis, merengek-rengek, meronta-ronta, itu sudah kecanduan. Dia tidak bisa pisah dengan HP-nya. Nah, itu sudah harus diperbaiki betul itu. Nah, andai kan sebelum demikian kasih aturan. Nah, kalau main sebentar saja. Tidak boleh kita sampai kemudian kecanduan. Kalau dipanggil harus dengar, harus nyambut panggilan. Coba antum panggil anak antum yang sedang HP-an. Namanya siapa anaknya? Muhammad. Tidak dengar. Muhammad tidak dengar. Sampai 5 kali baru dengar. Itu sudah kecanduan. Janji. Kalau sedang main HP, kalau dipanggil harus langsung menjawab. Oh ya silakan, tidak ada masalah. Tapi tetap kalau bisa betul-betul diikat perjanjian bahwasanya tidak boleh sampai lalai dengan kewajiban-kewajiban sebagai seorang anak. Ya, terutama kewajiban yaitu berkaitan dengan ibadahnya, membantu orang tua, kemudian belajarnya jangan sampai main saja. Lalu ada game-game yang sekiranya itu membuat anak lalai, itu jangan jangan di-download atau jangan dipakai, tidak boleh. Ada aturan dan orang tua bertanggung jawab loh. Jangan dikira kemudian anaknya tidak bisa, ya harus bisa. Karena anak itu di bawah penguasaan kita gitu loh. Keliru kalau orang tua mengatakan tidak bisa saya melarang anak loh. Siapa yang belikan HP? Ya, kalau nggak orang tuanya. Tinggal sekarang kasih perjanjian karena sudah dibelikan. Nah itu kan HP saya belikan. Sekarang kalau nggak mau tak cabut HP-nya, ada peraturan begini, maka insya Allah dia mau. Dan rubah kebiasaan setiap hari main HP anak-anak itu dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Dan memang kadang-kadang harus keras ya, harus keras melarang anak-anak itu, karena kalau sudah kecanduan repot orang tuanya gitu loh. Nah, dan alhamdulillah sampai hari ini saya punya anak 5. Yang paling kecil TKB, yang paling besar kalau sekolah itu usia SMA kelas 2. Itu tidak ada satupun mereka yang punya HP pribadi. Ya, HP di rumah ada, HP saya ada, isi ada, HP cadangan juga ada. Mereka kalau memang butuh bergantian, sehingga gampang kontrolnya. Bahkan nanti akan ada data-datanya itu ketika dia buka apa kita cek dan kita beri pengarahan. Kalau seandainya melanggar, tidak ada HP dalam waktu seminggu, sepekan. Begitu. Kita harus punya aturan. Kalau nggak gitu, kalah kita ini. Ya, Allahu a'lam, itu sebagai contoh saja. Ya, barangkali ada yang lain?
Taib, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.